Bonsai adalah sebuah karya seni yang ditanam di pot yang dangkal yang disampaikan oleh seniman melewati wujud karya seni, yaitu bonsai. Membuat bonsai tidak cukup gampang dan membuat bonsai juga tidak cukup mudah. Mengapa? Inilah wujud bonsai Anting Putri kita, adalah penggabungan situasi jiwa, raga, dan pikiran selama 2 tahun lebih 3 bulan. Tiruan natural dari pohon yang berada di alam. Peraliran ekspresionis, perjalanan dari sepasang kekasih yang sangat sengsara. Kita konsep peraliran surrealis. Aliran ini adalah sebuah aliran yang mengembangkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya pada bonsai. Dan di malam itu aku menggali dalam ciptaku, menggali dalam rasaku, menggali dalam pikiranku, dan terwujudlah satu galian itu. Bonsai adalah sebuah karya seni yang ditanam di pot yang dangkal dan berusia panjang. Itu adalah bonsai, sebuah miniatur pohon yang ada di alam bebas yang ditanam ataupun yang dibentuk di dalam pot yang dangkal. Itu bonsai. Dan dapat diartikan juga bonsai adalah sebuah karya seni yang ada pesan dan kesan ataupun sebuah filosofi yang dapat dicerna dari yang melihatnya, yang disampaikan oleh dari sang seniman. Jadi sebuah pesan ataupun kesan yang disampaikan oleh seniman melewati wujud karya seni, yaitu bonsai. Prosesnya membuat bonsai tidak cukup gampang dan membuat bonsai juga tidak cukup mudah. Mengapa? Karena bonsai itu berhubungannya dengan waktu. Ketika kita bisa memangkas waktu dan kita bisa bersahabat dengan waktu, itulah keberhasilan bagi kita. Kenapa? Memangkas waktu karena target bonsai itu semakin besarnya wujud bonsai, semakin besar pula waktu yang dibutuhkan seperti itu. Tapi semakin kecil bonsai yang dihasilkan, semakin cepat bonsai itu jadi. Tetapi tidak demikian, sahabat. Dan bonsai itu juga ada poin penting, di mana ada gerak dasar, di mana ada penampilan, di mana ada keserasian, dan di mana ada kematangan. Ketika semua proporsi itu sudah tercapai, tetapi kematangannya belum, tetapi kesan optik value-nya belum dapat, itu juga mengurangi poin penting di dalam bonsai. Tetapi secara tidak langsung semua itu sudah tersampaikan di antara pesan dan kesan yang disampaikan oleh sang seniman. Seperti itu, sahabat. Dan ngomong-ngomong tentang proses membuat bonsai, bonsai itu tidak cukup membuat 1 ataupun 2 dalam waktu 1 sampai 2 hari saja, 1 sampai 2 minggu saja, 1 bulan sampai 2 bulan saja, bahkan 1 tahun sampai 2 tahun. Ini buktinya, ada beberapa karya-karya fantastis yang akan kita tampilkan. Ini dari koleksi Segoro Bonsai, itu pun masih berupa bahan, dan itu pun masih berupa cita-cita yang nantinya mungkin 1 sampai 2 tahun lagi akan menjadi sebuah bonsai petarung. Oke, langsung saja cek, bos. Yang pertama adalah pohon anting putri yang kita konsep ekspresionis. Aliran ini mengutamakan pengolahan bentuk-bentuk garis dengan kekuatan gerak irama yang membuat kesan dan pesan tersendiri. Pesan apa yang terkandung dalam bentuk bonsai kita kali ini? Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersahabatlah dengan situasi. Ketika kita tidak mengedepankan ego, kita akan melihat keindahan, kesuksesan, kemasyhuran. Mengapa? Karena hidup tidak hanya satu elemen saja, banyak elemen. Ketika kita melawan akan mendapat benturan, dan ketika kita menyatu kita akan melihat satu titik pencerahan. Alhasil, inilah wujud bonsai anting putri kita, adalah penggabungan situasi jiwa, raga, dan pikiran selama 2 tahun lebih 3 bulan. Yang kedua adalah pohon anting putri yang kita konsep beraliran naturalis. Aliran naturalis ini adalah karya yang sebisa mungkin merupakan tiruan natural dari pohon yang berada di alam, yang ditampilkan secara utuh dan lengkap. Karya pada aliran ini lebih mengutamakan bentuk-bentuk garis sederhana yang diolah dengan keteraturan, gerak irama pada anatominya, terutama
garis yang ditata pada bidang anatomi batang yang disebut gaya. Inilah wujud selama 2 tahun lebih 5 bulan bersama Anting Putri yang beraliran naturalis. Ketika kita mempunyai cita-cita, ketika kita mempunyai tekad, ketika kita mempunyai visi, wujudkanlah dan yakinlah kita pasti bisa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah pohon anting putri yang kita konsep beraliran ekspresionis yang sudah sering kita katakan. Aliran ini mengutamakan pengolahan bentuk-bentuk garis dengan kekuatan gerak irama yang memuat kesan dan pesan tersendiri. Berbatang dua ini melambangkan sepasang kekasih, seperti orang banyak mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita melisik lebih dalam terhadap nilai yang ingin Segoro Bonsai sampaikan, ketika kita mengalami dilema di antara dua pilihan yang sama penting, ketika kita pilih salah satu, satunya mati, dan sebaliknya. Tetapi kita ingin semua ini bisa hidup, bagaimana? Yang pertama, pertimbangan baik dan buruk. Yang kedua, tekad yang kuat dalam perjalanannya. Yang ketiga, jiwa yang sehat dalam perjalanannya. Yang keempat, pikiran yang sehat dalam perjalanannya. Yang kelima, aplikasi dalam hidup yang tepat dalam perjalanannya. Yang keenam, yakinlah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan inilah wujud dari semua itu, Anting Putri yang berusia 2 tahun lebih 5 bulan. Yang keempat adalah pohon sancang yang kita konsep beraliran ekspresionis. Perjalanan dari sepasang kekasih yang sangat sengsara demi mencapai kemakmuran dan keindahan. Dari setiap perjalanan ini sangatlah penting untuk saling mengisi, menyayangi, mengerti, saling asah dan asuh demi rajutan kasih dan sayang. Walaupun perih dan menyakitkan, tetapi lihatlah ketika semua tempaan itu selesai, dua kekasih ini akan matang dan dikdaya tanpa tanding. Surat dirajeeningrat lebur dening pangastuti, yang artinya segala sifat keras, hati picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Inilah wujud dari semua itu, sancang 1 tahun lebih 5 bulan. Yang kelima adalah Kimeng yang kita konsep beraliran surrealis. Aliran ini adalah sebuah aliran yang mengembangkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya pada bonsai, sehingga dapat menimbulkan daya hayal yang berbeda-beda. Kimeng ini menggambarkan sebuah perjalanan kisah dari Sang Nalendra Sri Bathara Kresna dengan senopatinya yang bernama Setyaki menuju Hastinapura, membawa pesan perdamaian sebelum pecahnya perang besar Bharatayuda. Tetapi pesan itu tidak diterima dan Sri Krishna pun dibohongi dengan jamuan yang ternyata minumannya adalah anggur yang sangat memabokkan, sehingga Sri Krishna pun tidak sadarkan diri dan dibuang ke danau oleh Dursasana, Jayadrata, Kartamama, dan lain-lain. Tetapi para Kurawa tidak menyadari bahwa Krishna adalah titisan dari Dewa Wisnu yang sakti mandraguna dan tak terkalahkan. Di dalam kisah perwayangan Jawa, Kresna mempunyai ajian Dewi Kromo yang termaktum dalam kidung yang sering disampaikan oleh para dalang. Lumegating cokro tinatu kembang wijaya kusumo, elingono segunung rong gunung, dayane sang aji Dewi Kromo. Kemudian Kresna berubah menjadi buta yang besarnya segunung, 2 gunung, 3 gunung, 4 gunung, 5 gunung, bahkan sampai memenuhi jagat raya. Prabu Salya pun tidak terima Sun Amatekaji Ajiku Chandra Birawa menjadi
buta. Jika buta itu mati 1, dia akan tumbuh 2, mati 2 tumbuh 4, mati 4 tumbuh 8, mati 8 tumbuh 16, mati 16 tumbuh 32, mati 32 tumbuh 64, mati 64 tumbuh 128, dan sampai memenuhi jagat raya. Dan akhirnya dicegah oleh Batara Narada untuk tidak melanjutkan pertempurannya karena akan mengakibatkan hancurnya Hastinapura dan wurungnya Baratayuda. Dan akhirnya mereka berdua pun berubah menjadi manusia biasa. Kresna pun pulang bersama senopatinya, dan pesan perdamaian pun tidak diterima. Inilah wujud Kimeng, kereta perang Sri Nalendra Bathara Kresna, berproses selama 2 tahun lebih 3 bulan. Yang keenam adalah Anting Putri yang kita konsep beraliran ekspresionis berbatang 3. Ketika itu dan di malam itu aku menggali dalam ciptaku, menggali dalam rasaku, menggali dalam pikiranku, dan terwujudlah satu galian itu, yaitu aliran ekspresionis pada bonsai Anting Putri kita kali ini, yang melambangkan 3 hubungan ataupun 3 elemen manusia di dalam hidup, yaitu hubungan manusia antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana hubungan ini harus selaras dan sejiwa sepemikiran agar terciptalah sebuah keharmonisan di dalam hidup, baik sekarang ataupun nanti. Inilah wujud dari galian itu. Anting Putri berusia 2 tahun lebih 5 bulan. Oke, setelah melihat karya-karya tadi, apakah Anda yakin untuk membuat bonsai? Oke, semoga dapat bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam bonsai Indonesia.